Wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang sifat beton segar dan pengujiannya. Jadi kalau kemarin kita sudah bahas tentang pengujian beton normal, maka kita harus mengenal juga sifat beton segar dan pengujiannya. Ya, adapun beton segar yaitu definisinya adalah beton dalam kondisi plastis sebelum mengeras ya. Kondisinya itu sebelum mengeras dan akan segera mengeras dalam beberapa jam setelah beton itu diaduk. Nah, beton segar ini harus punya kinerja yang tinggi, yaitu terkait kelecakan. Kelecakan ini workabilitasnya, kemudian kohesivitasnya, dan hidrasi yang rendah, kemudian daya susut yang rendah, dan adanya percepatan atau penundaan waktu ikat awal. Ini semua itu harus dipastikan dari pengujian SLAM test. Jadi kita lanjutkan dulu ya. Adapun sifat kemudahan dikerjakan, tadi ya kriteria pertama atau workability-nya, yaitu sifat ini merupakan ukuran dari tingkat kemudahan adukan beton untuk kemudian dibentuk, dituangkan, dan dipadatkan ya. Nah, ini kriteria dari sifat ini, workabilitas ini tergantung dari yang pertama itu jumlah air yang dipakai. Jadi semakin banyak air yang dipakai gitu kan ya, maka si beton ini nanti bisa terlalu encer atau ternyata kalau misalnya kekurangan air malah terlalu padat begitu. Nah, kalau terlalu padat, jadi betonnya ini tidak terkategori sifat ini workabilitasnya itu atau workability-nya ini tidak terpenuhi begitu. Jadi susah sekali dibentuk ya. Tetapi ada beberapa fungsi yang memang membutuhkan kriteria beton yang dia itu tidak perlu memiliki workability yang tinggi gitu. Nah, ada juga yang dia itu jumlah airnya terlalu encer ya. Nah, kekurangannya dia dapat menurunkan kuat tekan beton gitu. Sangat mudah sekali dibentuk. Nah, tapi ada penurunan kuat tekan betonnya gitu untuk kekurangannya. Dan ini juga ada beberapa pekerjaan yang membutuhkan beton-beton yang seperti itu gitu ya. Kriteria apa itu namanya? Jumlah air yang lebih begitu. Makanya dilakukan mix design dulu sebelum kemudian melakukan pekerjaan beton begitu. Kemudian adanya penambahan semen ke dalam adukan. Semakin banyak jumlah semen, maka beton segar makin mudah dikerjakan. Kemudian yang ketiga yaitu gradasi agregat halus dan kasar. Apabila agregat yang digunakan mempunyai gradasi sesuai dengan persyaratan, maka adukan beton akan mudah dikerjakan. Jadi dari mana dia sesuai dengan persyaratan, sesuai dengan mix design yang dihitung. Kemudian ada bentuk butiran agregat. Bentuk butiran agregat bulat akan lebih mempermudah pengerjaan beton. Ada juga penggunaan bahan kimia ya, bahan tambahan kimia. Nah, ini ada memang bahan tambahan kimia itu yang mendukung workability. Jadi kalau misalnya tidak terpenuhi sesuai mix design, ternyata SLAM testnya itu di bawah 6 misalnya, di bawah 6 cm, maka perlu adanya bahan kimia untuk mengencerkan sehingga dia terkategori sifat
workability ini tadi. Kemudian berkaitan erat dengan SLAM test ya nih. Dia itu berkaitan erat dengan pengujian SLAM. Ya, semakin besar nilai SLAM berarti adukan beton terkategori encer dan ini berarti beton memiliki semakin mudah untuk dikerjakan. Nah, nilai SLAM-nya berkisar yaitu 5 sampai 120 5 sampai 12 mili atau 50 sampai 120 cm ya. Nah, untuk beton sendiri itu harus dihindari ada dua. Yang pertama segresi, kondisi segresi, kemudian yang kedua itu tidak kohesif ya. Segresi terjadi ketika kekurangan butiran halus. Jadi untuk betonnya ini berlebih untuk semen dan agregat kasarnya begitu, sehingga tidak tercampur secara sempurna ya. Dan kalau terjadi yang seperti itu tadi, kekurangan butiran halus tapi berlebih di semen dan agregat kasarnya, maka yang terjadi adalah tidak kohesif. Tidak kohesif itu bisa terjadi ketika kekurangan semen. Pertama, tidak kohesif ini kalau segresi itu kondisinya ada senggang, ada celah yang besar gitu untuk retak-retak dari betonnya itu sendiri. Jadi kan karena terjadi penumpukan agregat kasar tuh, kemudian hanya diisi jadi lubang-lubang antara agregat kasarnya ini hanya diisi dengan semen begitu. Jadi mudah sekali untuk getas ya, untuk hancur gitu. Nah, kalau yang kondisi seperti itu, maka bisa juga terjadi kondisi yang tidak kohesif ini tadi, tidak tercampur secara sempurna, jadi masih banyak lubang-lubang. Nah, ini contohnya kekurangan semen. Kekurangan semen juga pasti istilah kalau semen ini kan mortarnya ini jadi lem ya untuk betonnya itu tadi. Jadi kalau misalnya lemnya atau bahan perekatnya ini kurang, bisa dibayangkan ya. Kemudian kekurangan pasir. Nah, seperti tadi yang Bu Dita sampaikan, kondisi segresi itu akan menyebabkan tidak kohesif dan atau kekurangan air dan susunan besar butir agregat tidak baik, tidak sesuai dengan gradasi butiran gitu. Jadi lebih dominan agregat kasar. Nah, untuk menghindari terjadinya segresi dan ketidakkohesifan campuran dilakukan dengan cara memperbaiki susunan campuran beton, yaitu dengan memperbaiki kadar airnya, kadar pasirnya, ukuran maksimum butiran agregat, dan penambahan jumlah butiran halus atau adanya filler. Nah, ini semua itu bisa tercapai kalau kita punya mix design yang baik, begitu ya. Jadi kita harus mengenal untuk fungsinya dulu, kemudian kuat tekan yang direncanakan, kemudian yang paling penting adalah poin-poin dari faktor air semennya, kemudian kadar airnya, kebutuhan kadar airnya, dan volume dari tiap materialnya, volume semen, volume agregat halus, agregat kasar, gitu ya, dan kebutuhan air. Itu harus sesuai dengan persentase yang ditentukan. Kemudian juga kriteria kedua untuk sifat dari beton segar yaitu ada di berat isi. Nah, berat isi merupakan perbandingan antara berat bersih beton segar terhadap volumenya. Jadi berat isi beton ini gitu ya berfungsi untuk mengoreksi susunan campuran beton. Jadi kalau misalnya beratnya ternyata ringan, gitu ya, terkategori ringan dengan volume
volume yang sesuai SNI ya. Sesuai SNI ini kan biasanya kita pakai kalau kotak itu 15 kali 15, kemudian kalau silinder itu diameter 15 ya. Nah, ini ternyata tidak sesuai dengan kriteria berat bersih beton segarnya. Yaitu tinggal dikalikan aja ya. 24 kg per meter kubik kalikan volumenya. Harusnya yang terdapat adalah 2.400 per meter kubiknya. Nah, ternyata kalau kita hitung tidak memenuhi. Nah, ini harus dikoreksi dari sisi campuran betonnya. Apabila hasil perencanaan berbeda dengan pelaksanaan. Kemudian untuk konversi dari satuan berat ke satuan volume. Ya. Kemudian mengoreksi kelebihannya dan kekurangan bahan pada saat pembuatan beton yang akan mempengaruhi volume pekerjaan secara keseluruhan. Kalau misalnya kita punya volume pekerjaan yang besar di lapangan, ternyata untuk berat isinya itu tidak memenuhi, maka akan kekurangan bahan di lapangan ya. Kemudian kriteria ketiga yaitu waktu ikat beton. Apabila yang waktu ikat beton di sini kan kita bisa melakukan pada saat pengujian ya. Pengujian material semen gitu. Merupakan waktu yang dibutuhkan oleh beton untuk mengeras. Mulai dari keadaan plastis yang mudah dikerjakan menjadi bentuk yang kaku ya, yang keras. Nah, untuk mengoreksi susunan campuran beton apabila hasil perencanaan berbeda dengan pelaksanaan. Jadi waktu ikat ini dari pengujian material semen itu sudah harus terpenuhi gitu ya. Adapun waktu ikat ini di sini yang pertama fungsinya untuk mengetahui kapan saat yang tepat untuk membuka cetakan backcasting ya untuk pelaksanaan di lapangan. Kemudian yang kedua yaitu untuk kekurangan bahan pada saat pembuatan beton yang akan mempengaruhi volume pekerjaan secara keseluruhan ya pasti ya. Karena yang Ibu tahu ya kalau ada pekerjaan di lapangan, kemudian material ini dikirim dari tempatnya ngolah beton itu apa namanya? AMP sama batching plant. Nah, diangkut ya materialnya nih, campurannya ini tadi dari batching plant ke tempat proyek ya, ke lapangan. Nah, itu juga harus diukur waktunya. Untuk apa? Karena kita sudah men-setting waktu ikatnya si semen ini tadi agar pada saat sampai di lapangan mutu beton yang diinginkan ini tercapai sehingga tidak terjadi kekurangan bahan begitu. Kemudian pengujian beton segar berdasarkan SNI 03245891 tentang tata cara pengambilan contoh beton segar dan SNI 03197290 tentang metode pengujian kelecakan atau SLAM test ya untuk beton segar. Adapun untuk metode pengambilan contoh beton segar sesuai dengan SNI yang ini tadi ya. Pertama, pengambilan contoh untuk campuran beton segar minimal dilakukan 2 kali. Untuk apa? Untuk koreksi ya. Pengambilan pertama dan terakhir dilakukan dalam selang waktu tidak boleh lebih dari 15 menit karena sifatnya akan berubah atau atau terjadi perubahan dari sifat beton segarnya itu. Kemudian masing-masing contoh campuran beton segar dibawa ke tempat pengujian atau ke tempat pembuatan benda uji. Dan pengujian SLAM kadar udara atau keduanya dilakukan paling lama 5 menit setelah pengadukan kembali contoh campuran beton segar. Jadi pada saat dibawa ke tempat pengujian itu dilakukan pengadukan lagi gitu ya.
baru kemudian dilakukan tes SLAM. Jadi nggak langsung dites SLAM, baru dilakukan tes SLAM dan kadar udara yang selisihnya itu hanya 5 menit saja daripada saat sampai ke pengujiannya itu tadi. Contoh benda uji harus dibuat secepat mungkin dan dijaga dari pengaruh sinar matahari, angin, dan pengaruh lain yang dapat mempercepat penguapannya atau perubahan sifatnya, bisa jadi mengeraskan dan lain sebagainya tadi. Makanya harus disetting oktikatnya itu dia sampai berapa gitu ya. Nah, ini dia. Untuk pengujian SLAM test sesuai dengan ASN ini ada pun alat-alatnya, yaitu kerucut Abrams dan batang projok ya. Ada batang projok dan apa itu tadi? Ini ada penggaris buat nanti mengukur penurunannya berapa ya. Karena tingginya si kerucutnya ini adalah 300 mili atau 30 cm. Nah, nanti dilihat penurunannya berapa. Jadi butuh ini. Kemudian steel apa itu namanya ini untuk meratakan di bagian atasnya ini ya. Steel float. Nah, untuk meratakan. Kemudian ini loyangnya buat contoh dari beton segarnya, dan ini ada scope buat nyampurnya. Nah, ini ada batang projoknya ya. Nah, adapun untuk adapun untuk pengujiannya, yang pertama ini harus dimasukkan sepertiga bagian terlebih dahulu. Kemudian dirojok sebanyak 25 kali. Jadi ini ditusuk-tusukkan gitu ya, tok 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 sebanyak 25 kali. Itu ya. Karena dari SNI-nya tuh 25 kali itu dianggap bahwa materialnya itu sudah saling mengisi. Kemudian dimasukkan lagi sepertiga bagian gitu ya, jadi 2/3. Kemudian dirojok lagi sebanyak 25 kali dan dimasukkan sepertiga bagian sisanya, kemudian dirojok lagi sebanyak 25 kali. Nah, bagian atasnya, nah ini nih, diratakan. Kemudian diratakan, lalu kerucut Abrams-nya diangkat, cetak, dan dihitung ya ini ya. Ini 30 nih segini. Nah, dilihat penurunannya berapa. Jadi, SLAM testnya ini sisanya berapa. Nah, baru kita hitung dia masuk kategori yang kecil, sedang, atau berat. Gitu. Kalau nggak masuk gimana? Nah, kalau nggak masuk berarti harus dilakukan hitung mix design lagi, kebutuhan dari tiap volume materialnya, kemudian baru dilakukan tes SLAM lagi. Karena nggak bisa kalau dia tidak memenuhi dari tes SLAM-nya, kemudian kita mau pakai dia dengan kriteria beton segar yang ideal, misalnya kita mau tes SLAM-nya itu 5 sampai 12 tadi, ternyata dia masuknya di 4 atau di 3, ini bahaya ya. Atau ternyata terlalu kental gitu. Kalau terlalu kental kan gampang. Berarti tinggal kita kasih bahan kimia untuk pengencarnya. Tapi kalau dari terlalu encer, nah ini susah gitu. Sampai sini dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.